Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Faniza, NIM 19026030, Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan membacakan materi dari mata kuliah Konservasi dan Konservasi dari materi minggu 10 sampai minggu 16. Yang pertama, pertemuan 10, peta, slide, fotokopi, dan tinta. Pengertian peta. Peta merupakan pengetahuan yang harus dimiliki oleh petugas perpustakaan maupun oleh petugas bagian pelestarian. Peta adalah bahan pustaka yang unik sebab bentuk dan ukuran serta informasi terkandung di dalamnya begitu beraneka ragam. Yang kedua, slide. Slide merupakan salah satu jenis bahan audiovisual yang banyak dipergunakan di perpustakaan terutama untuk mendukung pengajaran dan penelitian. Fotokopi dan tinta. Banyak perpustakaan menggunakan fotokopi terutama untuk melestarikan koleksinya yang sudah rusak dan langka sehingga bisa dipinjamkan pada pemakai. Tetapi fotokopi sebagai sarana pelestarian dokumen masih kontroversi. Selanjutnya, pelestarian koleksi peta. Cara perbaikan peta. Yang pertama, harus disesuaikan dengan penyebab kerusakannya. Yang kedua, cara penyimpanan harus sesuai dengan bentuk dan ukuran peta. Yang ketiga, cara penyimpanan harus sesuai dengan bentuk dan ukuran peta. Yang keempat, menghindarkan koleksi peta atau globe dari debu. Yang kelima, menjadi peta dengan memudahkan penyimpanan. Penyimpanan peta yang baik. Yang pertama, bentuk lemari, rak, dan rak yang sesuai dengan peta. Yang kedua, letak rak sesuai dengan lingkungan untuk memudahkan pemakai mencapainya. Yang ketiga, tempat penyimpanan terbuat dari kayu yang bermutu baik atau baja. Selanjutnya, pemeliharaan slide. 1. Harus disimpan dengan hati-hati. 2. Tempat penyimpanan harus kompak. 3. Bebas dari cahaya luar, debu, dan kelembapan. 4. Hindari membiarkan slide berhamburan di meja. 5. Memperhatikan juga perawatan untuk proyektornya. 6. Pemeliharaan dan perawatan harus dilakukan secara rutin. 7. Kontrol ruangan dan temperatur harus tepat dan selalu terjaga. Selanjutnya, pemeliharaan fotokopi. 1. Untuk menjaga keawetan sebuah buku, maka fotokopinya yang dipinjamkan, aslinya disimpan. Dengan tersedianya mesin fotokopi, memudahkan pengguna mengkopi artikel. Dengan tersedianya mesin fotokopi, selanjutnya memberikan sedikit keuntungan bagi petugas perpustakaan karena selisih harga lebih murah. Koleksi tidak perlu lagi sering-sering dibawa ke ruangan. Selanjutnya, pemeliharaan tinta. 1. Bahan dasar tinta ialah mineral yang berupa garam besi dicampurkan dengan rendaman kulit kayu yang menghasilkan tinta berwarna biru kehitaman dan digunakan untuk menulis selama berabad-abad. Macam tinta. Tinta tulis, tinta cetak, ballpoint. Bahaya tinta pada kertas, meningkatkan keasaman kertas, merusak buku. Selanjutnya, syarat yang diperlukan bagi tinta yang baik, yaitu menghasilkan tulisan permanen dan warna tinta menjadi hitam dalam beberapa hari. Tinta harus dapat mengalir dengan cepat dari pena dengan mengendap dengan baik dalam kertas tanpa menembus, tidak mengumpul dalam botol. Jika terjadi korelasi antara tinta dengan pena, tulisan yang dihasilkan harus lekas kering. Selanjutnya, minggu 11, perbaikan bahan pustaka dan restorasi. Pengertian. Menambal. Menurut Perpustakaan Nasional RI, menambal atau menutup bagian yang berlubang dapat dilakukan dengan kertas Jepang dan perekat kanji. Menambal juga dapat dilakukan dengan bubur kertas atau menggunakan kertas tisu yang berperekat. Selanjutnya, menyambung. Menyambung dilakukan untuk merekat bagian yang sobek atau lemah karena lipatan. Biasanya diperkuat dengan potongan kertas dari jenis tertentu agar bagian yang sobek tidak bertambah besar atau lebar. Selanjutnya, penjilidan. Penjilidan adalah suatu cara untuk menghimpun atau menggabungkan beberapa lembar kertas menjadi satu serta dilapisi oleh cover.
Selanjutnya penyiangan. Penyiangan adalah kegiatan pemeliharaan terhadap koleksi di bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Kegiatan penyiangan dilakukan agar bahan pustaka yang tidak sesuai lagi diganti dengan bahan pustaka yang lebih baru. Selanjutnya stock of name. Stock of name merupakan kegiatan perhitungan kembali koleksi bahan pustaka. Pustaka yang memiliki perpustakaan menurut Sulistyo Basuki, stock of name adalah pemeriksaan fisik terhadap buku yang tercatat milik perpustakaan. Cara menambal bahan pustaka adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilih kertas yang sesuai dengan kondisi bahan pustaka dan juga kertas yang sesuai untuk menambal. Yang kedua, bagian tepi lubang atau potongan kertas yang hilang dikikis atau dipertipis dengan menggunakan cutter. Oleskan perekat dengan hati-hati pada bagian tepi lubang atau bagian yang terkikis. Letakkan kertas penambal di atas lubang atau bagian kertas yang hilang dengan arah isyarat disesuaikan. Kertas penambal yang terletak di luar bagian berlubang dikikis dengan menggunakan cutter. Kertas yang halus disatukan di atas bagian yang telah ditambal dan sedikit ditutupi agar mereka dengan baik. Dia nak merespon ya dong. Tapi kok potongnya Pak? Cara dalam menyambung bahan pustaka yang telah sobek, antara lain, pilih kertas yang akan digunakan untuk memperkuat sambungan. Letakkan penggaris logam di atas kertas yang arah panjang serat. Tarik garis sepanjang tepi penggaris dengan menggunakan tripen yang telah dicelupkan dalam air. Kertas dilipat ke atas dengan menggunakan tulang pelipat. Kertas ditarik dengan hati-hati menurut garis yang basah. Rapatkan bagian kertas yang sobek dengan hati-hati. Oleskan perekat di atas kertas penyambung, kemudian letakkan di bawah pemberat. Setelah kering, potong bagian yang berlebih. Selanjutnya letakkan kertas di antara dua lembar kertas penyerap dan letakkan di bawah pemberat. Setelah kering, potong bagian yang berlebih. Penjilitan dibagi menjadi dua bagian antara lain. Satu dengan sampul linak, yaitu menjilid dengan cover tipis atau kertas yang mempunyai berat antara 165 gram sampai 320 gram. Yang kedua dengan sampul keras, yaitu menjilid dengan cover tebal atau karton yang mempunyai berat di atas 320 gram. Selanjutnya penyiangan koleksi dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menyingkirkan bahan perpustakaan dari tempatnya ke ruang penyimpanan khusus. Yang kedua, menghapus dan memusnahkan bahan pustaka. Yang ketiga, menukar bahan perpustakaan dengan bahan perpustakaan lain. Yang keempat, menghadiahkan perpustakaan kepada perpustakaan lain. Tujuan kegiatan stock of name. 1. Mengetahui dengan tepat profil koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan. 2. Mengetahui jumlah judul atau eksemplar koleksi bahan pustaka menurut golongan klasifikasi dengan tepat. Yang ketiga, mengetahui dengan tepat buku yang memiliki katalog. Yang keempat, mengetahui bahan pustaka yang hilang. Yang kelima, mengetahui kondisi bahan pustaka apakah sudah rusak atau tidak lengkap. Selanjutnya, tujuan kegiatan penyiangan. 1. Membina dan memperbaiki nilai pelayanan informasi pelayanan oleh perpustakaan. 2. Memperbaiki penampilan dan kinerja perpustakaan. Yang ketiga, meningkatkan daya guna dan hasil guna ruang dan koleksi. Yang keempat, mengetahui mutu lingkup dan kedalaman koleksi. Yang selanjutnya, menyesuaikan koleksi dengan tujuan dan program perguruan tinggi. Mengetahui kekuatan dan kelemahan. Menyesuaikan kebijakan penyiangan koleksi. Meningkatkan nilai informasi. Selanjutnya, minggu ke-12. Pelestarian bahan pustaka dengan sistem penjilidan. Pengertian penjilidan adalah proses cara menjilid bahan pustaka dengan tujuan melindungi koleksi dari kerusakan. Kegiatan penjilidan termasuk ke dalam kegiatan konservasi yang meliputi perbaikan bahan pustaka
perpustakaan yang rusak agar kondisinya bisa dikembalikan seperti aslinya. Untuk itu diperlukan pengetahuan teknis cara menjilid agar mutu jilidan sesuai dengan maksud dan tujuan serta bentuk jilidan bisa diwujudkan secara maksimal. Tujuan penjilitan yang pertama mempertahankan dan melindungi bentuk fisik buku. Yang kedua, mempertahankan dan melindungi kandungan informasi di dalamnya. Yang ketiga, memudahkan pengguna bahan pustaka. Selanjutnya menyiapkan penjilitan. Satu, penghimpunan. Penghimpunan adalah penyusunan lembaran-lembaran menurut yang dikehendaki. Kemudian membentuk kuras atau cutter. Jika bahan pustaka berupa lembaran lepas, maka perhatikan panjang dan lebar bahan pustaka. Letakkan pada bagian kiri sehingga kalau dijilid menjadi lebih mudah. Yang kedua, penggabungan. Penggabungan adalah menyatukan secara erat atau padu satu lembaran menjadi karton. Kemudian karton itu digabungkan menjadi buku. Selanjutnya minggu ke-13, cara menjilid buku. Teknik dalam menjilid buku yang pertama, jahit. Anda harus tumpukan halaman dan lipat tulang belakang. Pada tulang belakang menembus 3 lubang dengan jarum jahit. Lubang-lubang harus setengah inci dari atas, setengah inci dari bawah, dan letakkan dengan titik tengah. Kedua, menjilid dengan pita. Ini adalah teknik mengikat dekoratif. Untuk metode ini, halaman tidak harus dilipat, harus ukuran penuh halaman ditumpuk di atas satu sama lain. Pukulan lubang di sepanjang tulang belakang buku biasanya di sisi kiri dari halaman ditumpuk. Lubang-lubang harus sekitar setengah inci dari tepi dan 1/4 inci dari satu sama lain. Ketiga, menjilid dengan staples. Untuk sebuah buku tipis, lipat halaman di mana tulang belakang akan ditumpukkan pada halaman dalam urutan yang benar. Buku halaman dan menggunakan stapler panjang untuk pokok secara vertikal dan di sepanjang tulang belakang berkerut sehingga pokok pergi ke arah yang sama seperti lipatan. Untuk melintasi lawan flip, tutup buku dan menyembunyikan pokok pada bagian dari luar tulang belakang dengan panjang pita sedikit lebih panjang dari buku itu. Selanjutnya profesional binding. Beberapa pengikat buku profesional masih mengikat buku dengan tangan. Pertama, halaman diatur dalam urutan dan dilipat. Tanda ditempatkan pada halaman di masa mereka akan menjahit bersama-sama. Mereka adalah dijahit pada bingkai yang telah digunakan selama ratusan tahun untuk mengikat buku. Halaman-halaman ditekan bersama untuk melipatnya. Lem yang digunakan untuk memperkuat tulang belakang buku yang halaman yang dipakai. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh bagaimana cara menjilid buku dengan menggunakan staples. Pertama, kita bagi dua dulu bukunya. Lalu dengan kertas jilidnya juga. Lalu kita rapikan, kita sesuaikan. Lalu kita rapikan pinggir kiri kanannya dengan menggunakan cutter. Lalu kita staples bagian tengah dan lalu kita staples bagian atas dan bawah dan tengahnya. Lalu kita rapikan staples bagian dalamnya.
Jadilah buku telah dijilid dengan menggunakan staples. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh penjilitan buku dengan menggunakan teknik lakban. Pertama, kita masukkan buku ke dalam, kita tempelkan buku dengan kertas jilid dan kertas mika. Lalu kita rapikan. Selanjutnya kita rapikan sisi atas dan bawahnya. Kita potong dengan menggunakan cutter. Selanjutnya kita staples terlebih dahulu. Baru kita beri lakban di pinggir kirinya. Dan jadilah Minggu 14, pelestarian nilai informasi. Pelestarian nilai informasi. Untuk pelestarian nilai informasi, bahan pustaka perlu dilakukan dengan alih bentuk dokumen ke bentuk mikro atau mikrofilm. Selain itu, dengan teknik video, sehingga mudah untuk pelayanan pengolahan dan penemuan kembali informasi. Minggu ke-15, prosedur alih media. Pengertian alih media. Alih media merupakan proses pengelolaan dokumen dari bentuk fisik menjadi bentuk elektronik untuk kemudian dapat dikelola menggunakan teknologi informasi. Alih media dilakukan dalam rangka pemeliharaan terhadap arsip yang memiliki nilai guna penting. Alasan alih media. Setiap orang memiliki kewenangan untuk mengelola arsip mereka terhadap dalam hal pelaksanaan alih media arsip. Karena setiap orang memiliki hak penuh dalam pelaksanaan alih media berdasarkan aturan dari pemerintah dan undang-undang. Hampir saat ini semua informasi maupun administrasi terlahir dalam format elektronik, maka merupakan suatu hal yang sangat logis jika kemudian informasi tersebut dikelola dalam bentuk elektronik. Keuntungan alih media. Potong-potong ya. Ngedang-ngedang ya? Keuntungan alih media. Yang pertama, meningkatkan bisnis proses menjadi lebih cepat dalam hal akses dan proses dan kembali informasi arsip. Kedua, pemberian informasi yang lebih baik dan pengambilan keputusan yang lebih cepat terkait dengan akses arsip yang cepat dan tepat. Yang ketiga, layanan arsip yang lebih baik karena koleksi arsip dapat lebih cepat diketahui. Yang keempat, mengurangi waktu yang dibutuhkan petugas arsip dalam mencari informasi. Minggu 16, perawatan dan penyiangan bahan pustaka. Perawatan bahan pustaka. Perawatan adalah kegiatan menjaga atau
mengusahakan agar bahan pustaka awet dan terawat dengan baik. Jadi perawatan bahan pustaka merupakan cara menjadi agar bahan pustaka tidak cepat mengalami kerusakan, awet dan dapat digunakan lebih lama. Penyiangan bahan pustaka. Penyiangan merupakan suatu upaya dalam mengeluarkan koleksi dari susunan rak karena tidak diminati atau terlebih banyak eksemplarnya. Telah ada di edisi terbaru maupun koleksi itu tidak relevan lagi terhadap pemenuhan kebutuhan informasi pustaka. Tujuan penyiangan bahan pustaka pada dasarnya lebih pada kebutuhan pemustaka agar koleksi perpustakaan yang selalu update dan tidak ketinggalan zaman. Dengan demikian, ruang koleksi perpustakaan bisa digunakan untuk buku-buku lain. Fungsi penyiangan bahan pustaka. Yang pertama, menghemat tempat. Yang kedua, menghemat waktu. Yang ketiga, membuat koleksi lebih menarik. Yang keempat, meningkatkan reputasi perpustakaan. Yang kelima, mengetahui kebutuhan koleksi. Yang keenam, mendapatkan pemasukan yang konstan pada pendapatan dan keleman koleksi. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.